Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali bersama saya Martinus Esong pada saat ini. Kembali kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di HP saya yang bertanya sehubungan dengan ketuhanan Yesus. Ya, pertanyaan ini saudara lagi viral ya, atau lagi banyak sekali dipertanyakan, bahkan diperdebatkan oleh orang-orang di luar sana. Benarkah Yesus itu Tuhan? Ada yang DM saya katanya, Pak Pendeta tolong jelaskan atau buktikan di mana dalam ayat Alkitab yang kemudian mengatakan, kemudian Yesus katakan bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi pertanyaan ini saudaraku hendak mencari dengan jelas atau membuktikan dengan jelas bahwa Yesus katakan dia adalah Tuhan. Di mana buktinya? Ya, pada kesempatan ini saya akan menjawabnya bukan berdasarkan pengetahuan saya atau bukan berdasarkan kepintaran saya, tetapi saya akan menjawabnya berdasarkan Alkitab. Nah, seperti itu saudaraku. Nah, dan sebelum itu tentunya kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa untuk boleh mengerti bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu, kasih, dan pemeliharaanmu yang terus dinyatakan. Kembali pada waktu ini kami akan belajar apa maksud hati Tuhan. Dan biarlah setiap hati yang terbuka dan menghamba, rindu untuk diberkati di lewat kebenaran firman-Mu, akan diberkati pada saat ini. Hamba-Mu dengan tuntunan Roh Kudus memampukan sehingga dapat menyampaikan maksud hati Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara, sebenarnya pertanyaan ini sudah lama ingin saya jawab, tapi karena baru ada kesempatan dan bertubi-tubi pertanyaan ini, makanya saya baru jawab sekarang. Dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, banyak sekali sebenarnya ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan atau membuktikan ketuhanan Yesus. Yang saya tahu ada sekitar 25 ayat. Nah, 25 ayat, saudara. Tapi kalau saya mau khotbahkan saat ini atau saya mau jelaskan saat ini secara keseluruhan 25 ayat itu, tentu akan mengambil atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, saudara, pada masa saat ini saya akan mengambil dua saja ayat yang menjelaskan atau membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan sekiranya ini boleh menjawab pertanyaan saudara-saudara yang masih bingung atau yang terus bertanya-tanya, atau bahkan lebih parahnya lagi terus menghina orang dengan pengetahuan-pengetahuan yang terbatas dan lain sebagainya, hanya karena masalah ketuhanan Yesus yang memang adalah mutlak Tuhan dalam kacamata orang Kristen atau yang percaya kepadanya. Dan semoga juga pada kesempatan ini saudara yang masih ragu-ragu atau masih belum mengetahui betulkah Yesus adalah Tuhan, boleh diberkati pada saat ini dan mengambil komitmen untuk kemudian katakan benar, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Saudara, mari kita perhatikan yang pertama dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Saudara buka ya, Yohanes pasal 13 ayat 13. Ini membuktikan bahwa apakah Yesus benar-benar adalah Tuhan, dan di mana Yesus kemudian katakan akulah Tuhan, seperti itu. Nah, perhatikan saudara, dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 secara khusus, namun supaya lebih jelas saya akan bacakan sampai mulai dari ayat 12 sampai ayat 14, tapi nanti kita akan fokus di ayat 13. Nah, saudara, judul perikopnya di sini Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Perhatikan, saudara, ayat 12 sampai 14, firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 13, saudara. Kamu menyebut aku hanya di huruf besar. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Perhatikan supaya tidak meleset, supaya tidak tertipu ya, supaya jelas. Perhatikan ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, saudara, sebelum saya jelaskan lebih jauh sehubungan dengan ketuhanan Yesus di sini, saya ingin menjelaskan, kalau memang Tuhan itu, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, kok kenapa dia yang pergi basuh kaki murid-muridnya pada saat itu? Ini kan lucu, saudara. Ini yang kemudian membuat pertanyaan orang di sana, orang luar, yang kemudian hanya ingin mencari kesalahan, bukan mencari berkat dalam setiap firman itu, bukan mencari kebenaran, akan terjebak di situ. Masa ada Tuhan basuh kaki? Nah, saudara, maksudnya di sini, itulah bangganya orang-orang yang mengenal Yesus, orang-orang yang percaya akan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus itu bukan sebagai tanda bahwa Yesus lebih dibawa daripada murid-muridnya. Bukan. Tapi itu melambangkan atau itu kemudian menjadi teladan bahwa Yesus yang adalah guru dan Tuhan itu berbesar hati melayani. Dan itu diharapkan diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus katakan, ini harus menjadi teladan. Kau harus lakukan itu. Kau harus menghargai orang. Kau harus mengasihi orang. Dan lain sebagainya. Itulah bangganya. Itulah luar biasanya orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus. Nah, yang berikut, saudara, kita fokus di ayat 13 ya. Perhatikan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara, kurang lebih 3 tahun, ya 3 tahun lebih, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus selalu berani katakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Logis tidak? Atau masuk akalkah menurut saudara perkataan Yesus ini? Masuk akal. Karena apa? Seandainya Yesus memang manusia biasa, Yesus bukan Tuhan, maka ketika murid-muridnya menyebut dia guru atau Tuhan, Yesus akan katakan, stop itu bos. Jangan sembarangan panggil-panggil saya Tuhan. Atau bahasa Sulawesinya, jangan sembarang panggil-panggil ke Tuhan. Karena bukan ke Tuhan. Saya manusia biasa. Alright? Tapi Yesus katakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Bukan katamu itu salah. Amin, saudara-saudara. Katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini hanya satu bukti, baru satu bukti yang saya sampaikan pada saat ini. Yang kemudian menguatkan dengan jelas, dengan terang benderang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Nah, yang berikutnya, saudaraku, sehubungan dengan tindakan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Ini hanyalah simbol. Simbol kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sifatnya empati dan bukan simpati. Kasih yang sungguh-sungguh atau kasih yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani agape. Bukan kasih yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani phileo.
Atau dalam terjemahan King James Version, kasih yang diterapkan Yesus ini atau cinta yang diterapkan atau diperlihatkan Yesus ini adalah truly love, bukan love. Truly love dan love itu berbeda. Nah, kasih yang sungguh-sungguh itulah truly love atau agape. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Yesus. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus. Itu lebih jelas lagi dalam peristiwa kematian Yesus. Dia rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya atau bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, dengan demikian saudaraku, jangan pahami secara hurufiah bahwa masa ada Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Ya, itulah Yesus yang berani meninggalkan tahta kekudusannya dan mengambil posisi yang paling hina demi menyelamatkan saudara dan saya. Saya pikir dalam ayat ini sangat jelas membuktikan bahwa Yesus sendiri katakan, akulah Tuhan. Amin. Jangan lagi ragu-ragu saudaraku. Bagi saudara yang masih ambivalen soal ketuhanan Yesus, ambil komitmen sekarang juga. Yesus adalah Tuhan. Nah, sebagai pendukung saudara, saya bacakan karena saya janji tadi 2 ayat ya, saya baca 2 bagian saya janjikan pada saat ini. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Perhatikan ya, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat baik-baik ini, garis bawahi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan seterusnya saudaraku. Nah, kalau saudara fokus di sini, perhatikan dengan sungguh-sungguh mencari kebenarannya di sini, bukan kesalahannya, karena memang tidak ada yang salah di sini. Semuanya benar adanya. Amin. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Amin. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan ini dia. Dan firman itu adalah Allah. Satu kesatuan. Atau memiliki esensi yang sama. Yaitu Allah sendiri. Dan di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Yang dimaksudkan firman itu telah menjadi manusia adalah Yesus sendiri. Di ayat 1 firman itu adalah Allah. Dan di sini 14 firman itu telah menjadi manusia. Firman ini saudara, yang menjadi manusia adalah Yesus sendiri. Dan firman ini jelas adalah perkataan Allah sendiri. Bagaimana mungkin Allah dipisahkan dari firman atau perkataannya itu? Seperti saudara dan saya tidak mungkin kan dipisahkan dari perkataan saudara. Tidak bisa. Kalau kemudian saudara katakan sekarang, coba katakan amin. Ya kan? Tidak mungkin bisa dipisahkan dari saudara. Karena itu perkataan saudara. Saudara katakan Yesus adalah Tuhan. Itulah perkataan saudara. Tidak bisa dipisahkan. Atau saya makan, saya lapar. Itu perkataan saudara. Tidak bisa dipisahkan dari saudara. Tidak mungkin saudara, bukan itu, bukan saya itu, nah, bukan saya. Pasti saudara. Perbedaannya, kok firman itu bisa menjadi manusia? Ya benar. Karena Allah itu supranatural. Atau Allah itu memiliki kuasa, atau maha kuasa, berbeda dengan manusia. Yang sifatnya lemah, dan lain sebagainya. Karena Allah supranatural, maka ia bisa atau bisa saja berhak atau berkuasa bebas. Dan dalam hal ini, ia membuat firman-Nya itu menjadi manusia atau yang kelihatan dalam bentuk manusia yang diberi nama dengan Yesus. Amin. Jelas sekali saudaraku. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ini bagian yang tak terpisahkan. Satu kesatuan yang utuh. Saudaraku. Nah, 2 ayat ini saya pikir cukup ya. Untuk kemudian menjawab anggapan-anggapan atau pemahaman-pemahaman saudara yang masih keliru selama ini. Bagi yang masih bingung-bingung. Kenapa sih Yesus itu disebut sebagai Tuhan? Bagian lainnya, kenapa harus menjadi manusia dan lain sebagainya, itu luar konteks. Bukan ranahnya di sini untuk dibahas atau dijelaskan. Yang jelas saudaraku pada kesempatan ini, dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, dan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, itu yang saya pilih untuk kemudian menjawab, menjelaskan dengan tegas, dengan jelas, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah sendiri. Sekiranya lewat firman ini saudara boleh diberkati, tidak ragu-ragu lagi, karena memang Yesus sendiri yang katakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, bukan katamu itu salah. Karena memang akulah guru dan akulah Tuhan. Diberkatilah saudara yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Bapa, untuk kesempatan yang boleh kami nikmati bersama pada saat ini. Kami boleh belajar firman-Mu, menguatkan kami untuk kemudian tidak ragu-ragu mengambil keputusan, mengambil sikap, mengambil tindakan, memilih dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Allah kami, juru selamat kami. Setiap hati yang betul-betul rindu mencari tahu kebenaran firman-Mu saat ini telah disampaikan, telah hamba sampaikan. Mereka boleh diberkati dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan. Terpuji-puji namamu Bapa, ini syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi saudaraku dalam konten-konten berikutnya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan Yesus memberkati.